Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok ancaman politik akan menjelaskan apa itu ancaman politik dan mempraktekkan persidangan tentang ancaman politik berupa kasus korupsi. Apa itu ancaman? Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Pada kali ini kami mengambil tema ancaman berupa ancaman politik. Apa itu ancaman politik? Ancaman politik adalah setiap usaha, aktivitas, atau kegiatan dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat dianggap membahayakan keutuhan, keselamatan warga dan negara. Studi kasus ancaman politik dalam bentuk kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari sebagai Menteri Sosial saat itu menunjuk Matius dan Adi sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerja. Diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Matius. Kemudian pada periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang fee dari Oktober sampai Desember 2020 sekitar 8,8 miliar rupiah. Sehingga total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah sebesar 17 miliar rupiah. Seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluan pribadi. Atas perbuatannya itu, Juliari disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain Juliari, KPK juga menetapkan Matius Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Hari Sidabuke sebagai tersangka selaku pemberi suap. Selanjutnya akan diberlakukan praktik persidangan kasus korupsi. Kepada panitia dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kota Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Saudara Juliari. Pada hari ini, Rabu, 9 Februari 2022, untuk itu diingatkan kepada para seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik sebelumnya, demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilahkan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Sidang Pengadilan Negeri Kota Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan dengan terdakwa Juliari pada hari ini 9 Februari 2022 dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitera, silakan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk memasuki ruangan persidangan. Kepada terdakwa dan penasihat hukum dipersilahkan untuk memasuki ke dalam ruang sidang. Silahkan para pihak menduduki tempatnya masing-masing. Dalam kasus ini, apakah saudara tidak meninggalkan penasihat hukum? Siap Yang Mulia, saya tidak meninggalkan penasihat hukum. Benarkah saudara yang penasihat hukum dari terdakwa? Iya, benar. Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin pengacaranya. Penasihat hukum memberikan bukti surat kuasa dan surat izin pengacara. Ya, benar, sah Yang Mulia. Iya, benar Yang Mulia. Saya selalu menasihati hukum yang terdakwa. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong didengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintah Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan dakwanya. Bagaimana, saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sudah siap Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah sudah siap menerima dakwaannya? Siap Yang Mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 Ayat 1 tentang tindak pidana korupsi. Apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum? Siap Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah akan melakukan pembelaan? Yang Mulia, saya tidak akan melakukan pembelaan. Menyatakan terdakwa Juliari bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Sudah Yang Mulia. Kepada saksi saudara Feni, dipersilahkan memasuki ruangan sidang. Saksi memasuki ruangan. Sehat Yang Mulia. Apakah Anda siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Benar, Anda bernama Feni, usia 25 tahun, dan bekerja sebagai pegawai swasta? Iya benar Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP bermakna dimintai keterangannya, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Anda siap? Siap Yang Mulia. Saksi dimohon berdiri untuk bersumpah.
Baik, kepada saksi ulangi setelah saya ya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji. Kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya Anda harus sesuai dengan kebenarannya. Saksi diminta untuk duduk di tempat kembali. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku sekretarisnya, Yang Mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 1 tahun, Yang Mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui tentang terdakwa Juliari, dia bekerja sebagai Kementerian Sosial di negara Republik Indonesia. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Iya, Yang Mulia, kepada saksi jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima perintah untuk mengambil uang dari Pak Mulyo dan Pak Santoso untuk segera melakukan bansos. Dan tersangka Juliari memerintahkan saya agar memberikan uang sebesar 17 miliar rupiah dari uang bansos tersebut kepada tersangka Juliari untuk uang pribadinya. Saya juga mempunyai bukti chatan saya dengan tersangka Juliari menyangkut kasus korupsinya. Jaksa penuntut umum, apakah sudah cukup? Saya rasa cukup, Yang Mulia. Selanjutnya pembelaan dari terdakwa, silakan penasihat hukum Saudara Juliari. Terima kasih Yang Mulia. Perkenankanlah kami mohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar yang pertama membebaskan terdakwa dari dakwaan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang kedua, mengembalikan kemampuan dan nama baik terdakwa dalam kedudukan semula. Yang ketiga, membebankan ongkos perkara pada negara. Terima kasih. Selanjutnya pembacaan nama putusan dan vonis untuk terdakwa oleh Hakim Ketua. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang adalah pembacaan putusan. Dinyatakan bahwa terdakwa yang bernama Juliari secara sah meyakinkan besaran dari dakwaan untuk menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta. Sidang kasus hari ini, Rabu 9 Februari 2022, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, berakhir dengan hasil terdakwa Juliari dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Hadirin dipersilakan untuk meninggalkan tempat sidang. Selesai sudah presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.